Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala meskipun kita masih menghadapi yang namanya COVID-19. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Amrul Ishak, mahasiswa semester 7 Universitas Djoko Widodo Palopo, program studi agribisnis, mengambil mata kuliah hukum dan politik agraria. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah disimpulkan dari pertemuan ke-13 dan 14. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Mutiara Rusli. Mutiara Rusli ini sebagai penanya dalam kegiatan ini. Baik, mungkin bisa masuk pada pertanyaan yang pertama. Baik, yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang hukum agraria? Jadi yang saya ketahui tentang hukum agraria adalah hukum yang merupakan keseluruhan dari ketentuan hukum, baik itu hukum tata negara, hukum perdata, maupun hukum usaha negara. Nah, karena hukum agraria itu sendiri mengatur bagaimana hak-hak penguasaan atas sumber daya alam. Yang dimaksud dalam hal ini bumi, air, semua yang terkandung dalam bumi diatur dalam hukum agraria. Nah, untuk mewujudkan hukum agraria yang nasional sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agraria yang sering disebut dengan UU PA. Jadi mungkin itu jawaban yang saya ketahui tentang hukum agraria. Yang kedua, apa tips-tips yang bisa Anda bagikan ke masyarakat agar terhindar dari mafia tanah? Baik, jadi terkait dengan untuk menghindar daripada mafia tanah, tidak bisa kita memang kebanyakan masyarakat yang kemudian memiliki tanah membiarkan begitu saja tanah mereka karena merasa barang tersebut adalah barang yang tidak bisa bergerak. Nah, inilah yang kemudian menjadi sasaran empuk dari mafia tanah. Nah, ada beberapa tips-tips untuk menghindar daripada mafia tanah itu sendiri. Yang pertama adalah mengetahui ciri-ciri mafia tanah. Nah, untuk mengetahui daripada ciri-ciri mafia tanah, tidak bisa kita pungkir bahwa di sekeliling kita, bahkan di keluarga kita, ada yang berkedok mafia tanah. Karena kenapa? Terkadang ada saja oknum-oknum atau orang-orang di sekeliling kita itu memalsukan daripada sertifikat tanah. Nah, inilah biasanya modus-modus sebagai pengurus daripada untuk mengurus sertifikat tanah. Nah, dan yang kedua ada tips untuk menghindar daripada mafia tanah. Jangan beri sembarangan sertifikat tanah tersebut, apalagi sertifikat yang aslinya. Karena kenapa? Ketika sertifikat tanah yang asli itu berada di tangan orang lain, bisa saja orang lain tersebut memanfaatkan daripada kondisi tersebut. Dalam hal ini ya seperti saya katakan tadi bahwa memalsukan daripada sertifikat tanah. Nah, dan yang ketiga untuk menghindar daripada mafia tanah, mengecek daripada keaslian sertifikat tanah tersebut. Karena ini berlaku untuk orang yang ingin membeli tanah, kita harus ngecek daripada keaslian sertifikat tanah tersebut. Nah, caranya adalah kita lihat data yang ada di sertifikat tanah, kemudian data-data yang ada di si pemilik tanah tersebut atau sertifikat tersebut. Nah, ada juga cara yang kedua adalah
eh, cek website daripada resmi dari website resmi dari Badan Pertahanan Nasional. Dan yang keempat, untuk menghindar daripada mafia tanah, cari notaris yang terpercaya. Nah, terkadang juga ada mafia tanah yang berkodok notaris. Nah, untuk mengetahui daripada notaris tersebut yang memiliki lisensi, bisa kita lihat profil daripada notaris tersebut. Di situ tertulis bahwa ada perizinan daripada pemerintah sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan. Nah, yang terakhir tips untuk menghindari mafia tanah adalah bertemu dengan penjual atau pembeli secara langsung. Nah, biasanya kita lihat di pamflet-pamflet ada ketika orang yang ingin menjual tanahnya, terlihat di situ dijual tanah tanpa perantara. Mungkin itu jawaban yang kedua terkait dengan tips untuk menghindari mafia tanah. Dan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan permasalahan yang sering muncul dalam pengadaan tanah. Nah, permasalahan yang kerap kali muncul dalam pengadaan tanah adalah bagaimana terjadinya sengketa tanah, di mana masih ada masyarakat yang kemudian masih kurang paham terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Nah, masalah ini ketidaktersediaan lahan tanah. Nah, maka dari itu ada payung hukum yang mengatur tentang bagaimana pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai payung hukum, yang dimana undang-undang tersebut tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Disinilah peran pemerintah atau pemerintah desa untuk bagaimana memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang masih kurang terkait dengan pembangunan tanah untuk pembangunan jalan untuk kepentingan umum. Mungkin itu yang saya ketahui tentang masalah yang kerap sekali muncul dalam pengadaan tanah. Jadi itulah tadi pemaparan atau jawaban dari pertanyaan pertemuan ke-13 dan 14. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.